Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena kekuatan, kesehatan, kemurahan-Mu masih Kau curahkan buat setiap kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh menjadi pemuja-pemuja-Mu, kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil pucuk pimpinan ibadah kami pada pagi hari ini. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap memuliakan nama-Mu. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Karena anugerah Tuhan pagi hari ini kita ada di tempat ini, amin. Karena
mau sembah Dia. Kita mau tinggikan nama Yesus. Sebab Dialah satu-satunya Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Angkat tanganmu tinggi di hadapannya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Yang mengaku bahwa Allah hebat, kedua tanganmu angkat tinggi di hadapan Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kau ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lebih dahsyat lagi, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kau ku sembah Yesus. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita yang hebat. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi hari ini diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu, berikan sorak-sorai yang dahsyat, katakan haleluya. Biarlah kita menjadi pemuji-pemuji Allah yang benar di hadapannya. Dengan semangat, tepuk tangan di hadapan Tuhan. Yes. Kita semua umat pilihan Allah.
Sudah diberkati Tuhan pagi hari ini dengan senyuman, meskipun tidak kelihatan tapi kelihatan dari wajah-wajahnya yang bersuka cita. Sekali lagi kemuliaan yang panjang buat Allah kita yang dahsyat, sebab kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Setiap kita yang diberkati katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi umat yang diberkati Tuhan, lebih dahsyat lagi, nyanyikan pujian ini di hadapannya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya lanjut. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Jangan ingat Bapak Ibu Saudara, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangannya bagi Dia lebih dahsyat, sebab berkat Tuhan dilimpahkan atas hidup kita pagi hari ini. Yes. Sebab Kau sanggup menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur pagi hari ini, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Kau sanggup Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Kedua tangan kita akan di hadapan Tuhan, katakan, aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih dahsyat. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Buat setiap kita. Amin. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Yes. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dengan apa kita membalas kasih-Nya Tuhan? Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan selain kita hanya ingin menyembah Dia, memuliakan nama Yesus. Pagi hari ini kita datang kepadanya bukan karena apa yang Dia buat, bukan karena kebutuhan kita, tetapi karena Yesus begitu baik buat hidup kita. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi
cintamu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena
bagian daripada firman Allah. Berfirmanlah, bertumbuhlah, dan berbuahlah dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk. Ya, shalom kekasih Tuhan. Kita semua pegang dada sebelah kiri kita. Kita kasih salam corona. Iya. Selamat pagi, shalom, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya. Terus doa dan berharap kepada Yesus supaya Kediri ini dalam zona kuning, hijau gitu ya, tidak oranye ya. Karena Kediri ini masih oranye, Surabaya merah masian. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-15. Ya, Kisah Rasul 27 ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-15. 2, 3. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Gambaran kehidupan umat manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran kehidupan orang-orang percaya bagaikan kapal yang berada di tengah-tengah samudra raya. Kita tidak tahu apakah kondisi, posisi kapal itu ketika diombang-ambingkan gelombang yang ada di laut tetap berdiri kokoh atau mungkin terdampar, saudara. Itu gambaran kehidupan orang-orang yang percaya. Gambaran kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gambaran kehidupan kerohanian orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka berada di tengah-tengah, kita yakin dan percaya kuasa daripada Kristus senantiasa membungkusnya. Tetapi kala kita berada di pinggir jauh, terdampar oleh ombak, kadang-kadang kita akan merasa sedih. Apakah Tuhan tidak berperkara dalam hidup saya? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat 4 poin gambaran kehidupan kita orang yang percaya, gambaran kehidupan rohani. Yang pertama, hidup adalah sebuah perjalanan. Yang kedua, hidup adalah sebuah ujian. Yang ketiga, hidup adalah sebuah kebersamaan. Dan yang terakhir adalah hidup sebuah kemenangan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 poin inilah yang akan kita renungkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ini. Mengapa saya mengangkat? Karena ini di kisah ini menggambarkan bagaimana arti kehidupan kerohanian itu. Ya, kita tahu bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang dokter lanjutan dari kitab Lukas, dan ini adalah merupakan kitab kelima. Sehingga dalam Kisah Rasul ini membicarakan bagaimana orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, bagaimana anak-anak Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan untuk meneruskan sebuah pelayanan yang mulia ini, saudara. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, seperti kapal di tengah lautan, kita teramat mengikuti jalan ke depan tanpa mengikuti jalan Tuhan, hanya untuk mencapai tujuan itu. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa arti kehidupan rohani bagi saya dan saudara ketika kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ini, ayat 1 sampai 15 ini jelas. Kalau kita baca secara berurutan, saudara, kita akan berada menggambarkan diri kita, menggambarkan kehidupan saya dan saudara berada di tengah-tengah, menghadapi secara langsung. Ketika saya membaca berulang-ulang itu saya menggambarkan diri saya berada di dalam tengah-tengah samudra raya. Saya takut dengan air, tapi saya suka main air. Air itu adalah salah satu terapi stres, begitu ya, kungkum seger gitu ya. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah laut begitu, dengan gelombang yang begini ini, wah saudara, mungkin kita akan dakduk-dakduk. Orang yang pintar renang pun juga dipertanyakan, loh kuat apa enggak kira-kira renang dari berapa ratus meter dari tengah kemudian ke pinggir. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika saya membaca ini saya terus merenungkan, hidup saya itu ada di tengah-tengah samudra itu, bagaimana saya harus menghadapinya.
Ini adalah gambaran kehidupan. Nah, kita lihat di sini saudara, yang dikehendaki Yesus adalah kapal yang dibangun atas dasar firman Allah. Itu yang dikehendaki Yesus. Yesus mau hidup kita, orang yang percaya diberkati oleh Tuhan, dibangun atas dasar firman daripada Kristus. Mengapa saya katakan demikian saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa menjadikan Yesus sebagai penserep. Kita tidak bisa menjadikan Yesus sebagai cadangan. Ketika kita buntu, kita bawa Yesus. Tidak bisa saudara. Sebagai orang percaya, baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, mengenakan atau tidak mengenakan, tetap prioritaskan Yesus karena dia adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Tidak ada yang lain saudara. Ada begitu banyak orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Ada begitu banyak orang yang mengandalkan kemampuannya, kegagahannya, kesehatannya, bahkan melupakan akan kasih dan karunia Tuhan. Itu ada banyak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya belajar untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Segala sesuatu bagi saya tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin adanya, karena begitu banyak pengalaman pelajaran hidup yang Tuhan berikan bagi saya. Pak Yosef ditolong oleh Tuhan dengan satu penyakit, diangkat oleh Tuhan. Dan begitu banyak jemaat yang sudah merasakan pertolongan daripada Kristus. Ingat baik, jangan jadikan Yesus sebagai ban serep. 3 minggu yang lalu kami komisi pria jalan sepedaan ke BDI dengan beberapa komisi pria datang ke sana. Sampai di tengah jalan kita mampir dulu ke Sukorami. Ada Pak Pendeta David Jaya Sentosa. Kita hampir, kita ajak sampai di Pak Wondo ke sana, tengah tebu itu Pak Pendeta itu bannya kempes. Nah, bannya kempes langsung bilang, "Wes Pak itu serombongan berangkat saja, saya tak pulang balik. Saya tak pulang balik karena ban saya kempes." Kita sebagai orang yang bersama-sama, ya, artinya bersama-sama, satu menderita, satunya juga menderita. Satu balik, akhirnya balik semua. Loh, berangkat saja, enggak, kita harus sini, balik lagi. Akhirnya saudara, kita mampir ke sebuah bengkel. Saya tahu ada bengkel. Pak, di mana ada bengkel? Padahal saya tidak tahu di daerah situ, tetapi saya ingat di sana tadi ada bengkel. Ayo bawa ke sana. Ada bengkel tak Pak? Ada. Tapi bengkel sepeda motor, ban ada enggak? Wes, nanti enggak tahu caranya. Akhirnya saya nemui dia, minta tolong. Ternyata sepeda dia diambil bannya, digantikan sepeda ke Pak David. Punya Pak David kan bocor dopnya. Lupa, punya Bapak pakai apa? Wis gak apa-apa, jenengan aja punyaan ini, nanti punya saya bisa diganti. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita hidup di dalam Yesus, kita tentunya hidup terus berdasarkan atas firman Allah. Hidup satu dengan yang lain, saling menumpang, saling menolong. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, yang dikehendaki Yesus adalah kapal yang dibangun di atas dasar firman Allah, yang artinya kuat. Meskipun ada ujian datang, meskipun ada cobaan datang, meskipun ada badai yang begitu dahsyat, dia tetap berdiri dan mengakui bahwa Yesus adalah juru mudinya. Yesus adalah batu karang yang teguh itu, sehingga setiap ujian yang dia hadapi, kita tetap kuat untuk menghadapinya. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Ketika hidup saya dan saudara diperhadapkan dalam sebuah masalah yang sangat-sangat sulit, seakan-akan aku tak sanggup lagi untuk mengatasinya. Saudara, Roma pasal yang ke-1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah itu sendiri, yaitu menyatu dengan firman-Nya. Injil itu kekuatan Allah. Ketika kita berada dalam kelemahan, ketika kita berada dalam sebuah keterpurukan, ingat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Berarti kita harus kembalikan setiap persoalan dalam hidup ini ke dalam kebenaran firman Allah. Nah, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan daripada hidup adalah mencapai kerajaan Allah. Matius pasal yang ke-6 jelas, di situ menggambarkan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sangat spesifik. Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sangat khusus,
sangat istimewa, sangat sederhana, sehingga mudah dipahami, mudah diaplikasikan dalam hidupnya. Dia berkata kepada kita semua, mengajarkan doa ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa yang sangat singkat. Tuhan mau kita tidak berdiam diri, Tuhan mau kita bekerja, Tuhan mau kita bertindak, membawa damai sukacita itu, membawa suasana surga dalam dunia ini, saudara. Jangan kita menjadi batu sandungan. Jangan hidup kita sebagai orang percaya tidak jadi berkat bagi orang lain. Ingat pesan daripada Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sekali lagi, ini berarti yang menjadi kerinduan Yesus adalah agar setiap orang yang percaya kepadanya, orang yang datang kepadanya, orang yang mendatangkan kerajaan Allah itu di muka bumi ini terus bertambah, tidak semakin sedikit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, maukah kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan membawa damai sejahtera itu bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita sekantor dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hidup dalam sebuah ujian. Nanti saudara kita baca di ayat 13 sampai 15. Nah, dalam ujian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini adalah sebuah ujian, dan ujian masing-masing orang, soal yang dihadapi oleh masing-masing orang itu tidak sama. Kadang-kadang soalnya sangat sulit, kadang-kadang mudah, kan begitu, tidak sama. Nah, ini tergantung bagaimana saya dan saudara ketika mengerjakan, ketika mengikuti ujian itu, menghadapi ujian itu, apakah dengan hati yang sukacita atau dengan lain sebagainya, saudara. Ingat baik-baik di sini, saudara, karena kita tahu bahwa ketika kita menghadapi ujian itu tidak enak rasanya. Rumah tangga kita diuji, tidak enak. Betul enggak? Suami menguji kesetiaan kita, istri menguji kesetiaan kita, orang tua menguji kesabaran kita. Saya juga terkesima dalam diri saya sendiri, saya jadi malu. Tapi perlu saya sampaikan, inilah hati seorang ayah. Ya, hati seorang ayah terpisah oleh anak pertama. Tapi itu harus saya lepaskan, karena itu nasar saya. Dia sebenarnya, Dok, kamu sekarang mau kuliah di mana sudah? Dia tetap satu pendirian, komitmen. Aku mau meneruskan ayah sama ibu. Wah, bangga saya. Padahal dari segi nilai dia bisa di sekolah yang lain, tapi dia tidak mau. Nah, saudara, hujan tangis terjadi di Jawa Tengah. Malu sebenarnya saya, tapi enggak, ini hati sebuah ungkapan saya. Saya nangis geluguk, saudara. Tapi video istri saya jahat, saya di video itu nangis itu, ya jelek dong nangis di video. Betul enggak? Saya nangis untuk menghilangkan jejak itu, saya pakai masker, pakai kacamata. Dan air mata saya itu keluar, karena apa? Ya Tuhan, apa bisa anak saya tinggal untuk mengikuti ujian. Karena sekolah hamba Tuhan itu tidak gampang. Saya dari 52 mahasiswa, 24 yang bertahan. Yang lainnya kemana? Ucul dewe-dewe. Nah saudara, sama seperti dengan kita, dalam ujian itu ada hal yang tidak mengenakan datang. Yang pertama adalah kita akan merasa sendirian ketika ujian datang pada saat kita masuk. Tetapi kita harus mengerti bahwa dalam kita tidak pernah sendiri, karena ada sobat yang senantiasa menemani hidup saya dan saudara. Amin. Ketika kita menghadapi ujian, kita gak usah sedih. Ingat, ada satu sobat yang akan menolongmu. Ketika Anda sakit hari ini, gak usah sedih. Ingat, ada sahabat yang selalu menjamahmu. Amin. Saudara, ketika saya dan saudara berada dalam sebuah ujian ini, jangan merasa saya itu sendiri, seorang diri. Tidak. Saudara ada dalam pengawasan kasih dari karunia Kristus itu. Kita akan merasa bahwa ujian itu terlalu berat. Tetapi Tuhan mengatakan semuanya itu tidak melebihi kekuatanmu. Sekolah ujian apa yang hari ini saudara hadapi?
Ingat, semua yang kita hadapi ada dalam firman-Nya. Maka apapun yang terjadi, kembalikan sekali lagi ke dalam kebenaran kasih karunia Tuhan. Jangan membatasi kuasa daripada Kristus. Tetap kembalikan di dalam kebenaran. Ada solusi. Bangsa Israel yang begitu terjepit, Tuhan kasih solusi yang luar biasa. Sehingga bangsa Israel lepas, lolos dari persoalan yang ada. Dulu dan sekarang sama, saudara. Karya Allah tidak akan pernah berubah. Asal kita mau dekat kepada Tuhan. Asal kita mau mengikuti ujian kehidupan itu dengan sabar dan penuh kasih sayang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, kita akan lihat hidup adalah sebuah kebersamaan. Ya, ini penting, saudara. Hidup adalah sebuah kebersamaan. Dan saya bersyukur berada di tengah-tengah keluarga besar GBT Kristus Pengasih. Yang notabene jemaatnya itu sungguh luar biasa, saling mendukung satu dengan yang lain mulai dari awal gereja. Saya bersyukur berada di tengah-tengah dan saya bisa bertumbuh dengan baik. Nah, saudara, ada kebersamaan yang sangat luar biasa. Ada kebersamaan yang sangat luar biasa antara jemaat satu dengan yang lain. Ini penting. Arti kehidupan rohani yang ketiga adalah hidup adalah sebuah kebersamaan. Satu menderita, ada yang menolong. Satu yang sakit, ada yang mendoakan. Ya. Dan kebersamaan itu akhirnya saya tularkan di perumahan saya, di Bumi Asri itu. Hanya deretan orang-orang yang mau diajak hidup bersama-sama. Yang lainnya individu. Yang lainnya individu, sudah masuk rumah tidak mau keluar. Saya itu di perumahan yang paling resek ya saya. Kalau sesuatu kepingin kumpul itu kentongan telepon itu saya tang. Karena saya bagian lingkungan hidup. Diajak kerja bakti, ya ngejak kumpul-kumpul lu wangel. Ya ajak kumpul-kumpul ini wangel. Saya yang paling resek, ayo kumpul begitu. Tujuannya apa? Kebersamaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebersamaan itu penting, sama seperti kita ini loh. Kita itu satu tubuh. Kalau tubuh satunya sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Gembala sendiri pun dan keluarga juga demikian. Kalau ada jemaat yang sakit itu udah ngeluh pikirannya. Susah, gimana mau kunjungan? Tidak boleh kunjungan. Doanya melalui online. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri dari kerajaan Allah itu ada kesatuan dan kebersamaan di dalamnya. Dalam kerajaan Allah kita mempunyai otoritas untuk mengalahkan kerajaan kegelapan. Iblis yang membuat kita keluar dari kerajaan Allah, yang tidak memiliki otoritas dalam hidup kita untuk mengalahkan kerajaan kegelapan. Nah, kita lihat di sini arti akibat kita keluar dari kerajaan Allah. Kita akan kehilangan identitas warga kerajaan Allah. Saudara, ketika kita berada dimanapun, ingat identitas kita. Kita orang yang percaya kepada Kristus. Jangan sampai kita hilang di tengah-tengah kita berada dalam masyarakat. Tetap nama Tuhan harus dibawa di situ. Nama Tuhan ditinggikan. Nah, saudara, di sisi lain saya bangga tinggal di perumahan, tapi mereka juga tahu siapa saya. Dia juga tahu menempatkan siapa saya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, akibat keluar dari kerajaan Allah, kita akan kehilangan otoritas rohani dari kerajaan Allah itu. Jangan sampai ini terjadi sehingga kita kehilangan otoritas rohani kita dalam hidup ini. Kita akan kehilangan perlindungan dari kerajaan Allah. Kita akan kehilangan perjanjian dengan kerajaan Allah. Saudara, saya tidak menghendaki saudara akan kehilangan ini semua. Oleh karena itu, tingkatkan kebersamaan kita satu dengan yang lain. Kompak, saudara. Panitia sudah kompak, Pak Gembalanya kompak, jemaatnya kompak, rintangan apapun sikat habis bersama-sama, men. Saudara, kalau satu berat diangkat bareng-bareng. Saya pribadi tidak bisa melakukan sendiri tanpa pertolongan panjenengan semuanya. Nah, sama seperti dengan kehidupan kita, kerohanian kita. Yuk kita hidup bersama-sama, saling menumpang, saling mendoakan. Dan yang terakhir, saudara, hidup adalah sebuah kemenangan. Ketakutan adalah keyakinan hidup pada ketidakpercayaan. Ini dipetik dalam sebuah buku Ketika Surga Menyerbu Bumi. Ketakutan dan iman tidak dapat berjalan bersama-sama
sebab mereka saling mengintimidasi. Di mana ada ketakutan, maka iman akan hilang atau semakin kecil dan berlalu. Iman akan maka ketakutan akan hilang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus pernah bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk saya nggak apa syairnya itu. Yesus bertanya, adakah iman di hatimu? Yesus bertanya, adakah iman di dunia ini, di bumi ini? Karena sedikit orang yang beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus beralih imannya, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus beralih menjadi pengikut Kristus. Saudara yang sudah percaya kepada Kristus, mantapkan iman rohanimu. Jangan mudah terombang-ambing oleh kehidupan di luar sana. Supaya pekerjaan kita semakin diberkati, naik jabatan, kemudian kita menjual iman kita, itu sudah salah kaprah. Saudara, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup itu dari kebenaran kasih dan karunia Kristus. Nah saudara, pesan apakah yang kita sampaikan pada dunia ini? Pesan kerajaan Allah yang menyukakan hati manusia dengan tetap tinggal dalam kerajaannya, atau pesan lainnya? Ini adalah sebuah renungan yang perlu kita renungkan bersama-sama di tempat ini. Tergantung diri saya dan saudara untuk menyingkapi ini. Nah saudara, ingat, hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah ujian. Hidup adalah sebuah kebersamaan. Dan hidup adalah sebuah kemenangan. Kita berdoa. Saya tidak tahu persis apa arti kehidupan rohani panjenengan. Apakah kita menyadari bersama bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang harus kita lalui, yang harus kita jalani bersama-sama? Ataukah hidup adalah sebuah ujian di mana saya dan saudara harus mengikuti itu dengan baik? Dan ujian itu kadang-kadang berat, sulit, sukar, susah, menyakitkan, menyedihkan. Tapi ingat, di balik itu semua Tuhan sudah sediakan hal yang sangat baik bagi kita. Dan hidup itu adalah sebuah kebersamaan. Suami istri harus bersama, anak dan orang tua harus bersama, jemaat harus bersama-sama untuk membangun iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Hidup adalah sebuah kemenangan. Ingat, gelap dan terang tidak bisa disatukan. Kita harus menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Masih dalam sikap berdoa. Ku percaya berkat-Mu melimpah. Haleluya Yesus. Takkan pernah kekurangan aku. Amin Tuhan. Itu yang menjadi Namun sebuah keyakinan kami. aku lebih perlu hati yang bersyukur, Haleluya Yesus. hati yang percaya Terima kasih Tuhan. bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Pegang baik-baik pesan daripada firman Allah. Percaya mujizat-Mu Renungkan lagu ini dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita berdiri bersama-sama, kita angkat lagu ini bersama-sama.
Haleluya. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Hari ini kami berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa daripada firman Allah terus melekat, merekat di dalam setiap hati kami dan merema di dalam hati kami, sehingga dalam kegiatan kehidupan kami hari lepas hari, semua kami kembalikan di dalam kebenaran kasih dan karunia-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu terus akan memberikan kekuatan menjadi tongkat kebenaran dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati keluarga besar gembala, berkati semua para pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Inilah renungan yang boleh kami sampaikan. Biarlah Allah terus memberkati hamba-Mu secara pribadi dan sidang jemaat-Mu. Dan sebentar kami ingin bersama-sama memberi yang terbaik bagi Allah. Sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Allah untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah. Bapak Ibu yang di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA di 033 194 3001 ya, atas nama GBT Kristus Pengasih. Bapak Ibu juga bisa menggunakan QRIS. Silakan nanti kalau QRIS-nya mau dipakai, boleh juga dari rumah ataupun dari tempat ini juga bisa digunakan ya. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan dan korban yang sudah dinyatakan. Dan saya terus berdoa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, dipelihara oleh Tuhan sepanjang masa-masa sulit perjuangan hidup kita ini. Amin. Tuhan, kami tahu Tuhan perjalanan hidup kami tak mudah. Justru ketika kami berjalan dengan tak mudah bersama dengan Tuhan, kami menjadi kuat. Dalam kebersamaan kami umat-Mu Tuhan, biarlah kami saling menopang dan mendoakan. Perjalanan ini Tuhan adalah perjalanan yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Badai kehidupan, segala onak duri Tuhan, Tuhan akan jamah kami. Tuhan beri kesembuhan dan kekuatan untuk kami terus bergerak maju. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kesesakan diberi jalan keluar. Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami, mengangkat tangan yang turun, menguatkan lutut yang lemah, dan memberi kekuatan kepada kepak sayap kami untuk kami melambung tinggi melihat kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Firman-Mu terus hidup dalam hati kami. Kalaupun ada badai kehidupan di dalam keluarga kami, Tuhan ada di sana. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan yang kami alami, kami tak akan menyerah Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang mendidik kami dan memelihara, sekaligus tak membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini, berkati Tuhan. Semua umat-Mu yang hadir, Tuhan pun berkati. Dan kami akan pulang dengan kekuatan yang dari surga.
Sebab rohani kami sudah diberi makan makanan yang kuat melalui firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Jadikan kami tangguh di dalam orang-orang yang mengalami kehidupan yang penuh badai ini. Manusia yang penuh dengan kekurangan, yang menghadapi persoalan masalah. Kami tahu kami akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu beri kami iman Tuhan, supaya kami terus berjalan dengan kekuatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahannya sudah dinyatakan Tuhan berkati. Setiap umat-Mu yang hadir Tuhan pun berkati. Terima kasih Tuhan yang di rumah, Tuhan berkati keluarga-keluarga yang mungkin sedang beribadah. Dan kami semua di sini mengalami Tuhan juga di rumah kami masing-masing. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu, sehingga mereka pulang dengan sukacita sorgawi, sehingga mereka pulang dengan urapan yang besar itu, yang akan mengurapi keluarga mereka masing-masing dan akan memberkati keluarga mereka masing-masing. Oleh karena itu izinkan hamba memberkati dan mengurapi umat-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hati-Mu Tuhan, lihatlah setiap tangan yang terangkat, lihatlah setiap hati yang terbuka. Tuhan tahu setiap kami dan tak meninggalkan kami. Tuhan tahu mengatur kehidupan kami lebih daripada kami mengatur kehidupan kami sendiri. Perjuangan-perjuangan kami Tuhan tahu kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sedang menurunkan urapannya secara pribadi kepada setiap hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan urapan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat-kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.